Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab kita An-Nukhbah Al-Mardiyah bil Ahadits Nabawiyah. Salah satu kitab karangan Al-Fadlullah Ki Haji Abdurrahman Al-Mudallih. Insyaallah akan dibawakan oleh Alena Gurta Dr. Al-Haj Umar Mansur LCMA. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alena Gurta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal mashkura. Tafadhal ya Syekh. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Andre Guruta Abdurrahman Al-Mudallih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pasal yang ketujuh. Andre Guruta mengatakan al-faslu sabi' fil adabi wal akhlaq. Pasal yang ketujuh tentang adab dan akhlak. Andre Guruta rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan 6 pasal sebelumnya ini, 6 pasal sebelumnya tentang ilmu, keutamaan menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang berilmu, ulama. Sekarang yang pertama yang lebih utama yang kita ambil dari ilmu itu, yang kita mesti pelajari, yang kita mesti ambil dan pelajari, jadikan teladan dari ulama, dari guru-guru kita adalah tentang adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak inilah yang menjadi hiasan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang ilmu. Betapapun banyaknya ilmunya seseorang, bagaimanapun semangatnya dia belajar menuntut ilmu, tapi kalau tidak dibarengi dengan adab dan akhlak, maka ilmu itu tidak ada nilainya. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju min kathirin minal ilm. Kata Abdullah bin Mubarak, kita membutuhkan adab, etika, sopan santun, akhlak. Sedikit dari adab dan akhlak itu lebih kita butuhkan daripada banyak ilmu tapi tanpa adab. Hanya pantaslah Andre Guruta di sini memulai rihlah kita dalam menuntut ilmu dengan pembahasan tentang adab. Sebelum mempelajari apa saja, mempelajari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, maka yang paling utama yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah adab dan akhlak. Kalau seorang penuntut ilmu
memiliki adab dan akhlak yang mulia, baik itu adabnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab suci, adabnya ketika dikelilingi para malaikat, adabnya ketika di masjid, adab kepada siapa saja, pada seluruh makhluk. Kalau dia beradab, maka Allah akan memberikan dia kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah akan memberikan keberkahan pada ilmunya. Adapun orang yang banyak ilmunya, banyak yang dia hafal, banyak yang dia ketahui, tapi jauh dari akhlak, jauh dari adab, maka itu menjadi aib, celah terhadap seorang ulama, seorang penuntut ilmu yang tidak berakhlak. Tidak ada kebaikan sekalipun ilmunya banyak, tapi kalau dia tidak berakhlak dan tidak beradab. Makanya Nabi SAW menjadikan inti dari risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia, tugas apa yang dibebankan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Beliau menjelaskan bahwa innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Di sini innama, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, innama ini adatul hasr, hanya pengkhususan di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan pengkhususan. Innama bu'ithu, bahwasanya saya hanya diutus, tidak ada tugas lain. Tidak ada tugas yang harus saya sampaikan yang menjadi tugas utama saya. Allah mengutus saya ke muka bumi ini yang mesti saya sampaikan kepada umat manusia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi mengatakan seolah-olah tidak ada tujuannya Nabi yang lain, tidak ada tugasnya Nabi yang lain kecuali akhlak. Betul, tidak ada tugasnya lain kecuali akhlak. Karena seluruh yang diajarkan Nabi, segala yang disampaikan oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, akidah, hukum-hukum fikih, semuanya intinya, tujuan semua itu dipelajari, diamalkan, didakwakan, tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Makanya ketika seseorang itu dalam pengetahuannya tentang akidah, mempelajari ilmu akidah, mempelajari tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab suci, tentang hari kiamat, tentang takdir, tidak ada tujuannya, tidak ada faedah dari mengetahui semua rukun-rukun iman ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Apa gunanya mengenal Allah kemudian akhlaknya buruk? Apa gunanya mengetahui Al-Quran, kitab suci, mengetahui malaikat, kalau dia tidak baik akhlak? Tidak ada gunanya dia belajar akidah. Bagaimana, berapapun banyaknya kitab akidah yang dia pelajari, bagaimanapun tingginya derajat pengetahuan, ilmunya, profesor, doktor dalam ilmu akidah, tapi tidak berakhlak, itu semua tidak ada nilai. Makanya ketika Nabi SAW memberikan ukuran kualitas keimanan seseorang, kapan seseorang itu dianggap sempurna, paling tinggi level keimanannya, bagaimana mengukur tingkat kualitas keimanan seseorang? Apakah dengan banyaknya kitab yang dia baca? Apakah sampai di mana tingkat jenjang pendidikannya S1, S2, S3 dalam ilmu akidah, berarti dia akidahnya paling kuat?
Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik keimanannya, kata Rasulullah yang paling baik akhlak. Itu ukuran. Semakin mulia akhlak seseorang, maka itu menunjukkan bahwa keimanan, kualitas iman seseorang itu semakin baik. Dan semakin buruk akhlak, adab, etika seseorang, itu tanda bahwa dia punya iman yang lemah. Berarti tujuan kita mempelajari seluruh pembahasan akidah adalah bagaimana akhlak kita baik, ucapan kita baik, tutur kata kita baik, etika, bersikap, berinteraksi kita baik kepada siapapun. Begitu juga dengan amalan-amalan, syariat-syariat yang diajarkan, yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita disuruh diperintahkan meninggalkan yang haram, yang makruh. Tujuannya semua itu memperbaiki. Kita diperintahkan salat. Salat, apa fungsinya salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, orang yang betul-betul salat, orang yang sempurna salatnya, orang yang betul-betul mengamalkan, memahami, menghayati salatnya. Salat bukan hanya sebatas salat gerakan saja, tapi salat memang dari hatinya, aplikasi terhadap keimanan dan ketulusannya kepada Allah. Ketika seseorang itu salat dengan sempurna, salat sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulullah, maka salat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan akhlak, orang yang tidak berakhlak adalah orang yang keji, orang yang buruk. Sehingga orang yang banyak salatnya, rajin salat, paling banyak salatnya, tapi ucapannya buruk, tingkah lakunya buruk, suka mencela, suka menghina, suka merendahkan orang lain, iri, hasad, dengki, tidak ada gunanya salat. Tidak bermanfaat itu salatnya. Tidak menghayati betul salat, karena salat tanha 'anil fahsya'i munkar. Ternyata setelah dia salat, salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tanda bahwa ada masalah pada salat. Dia salat hanya sebatas gerakan saja. Tidak menghayati apa makna salat. Sehingga dia tidak bisa meraih tujuan utama salat itu, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang berakhlak, orang yang beradab, jauh dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita diwajibkan zakat. Banyak orang selalu menyumbang, selalu bersedekah. Banyak sumbangan. Tapi akhlaknya buruk. Selalu mengungkit-ungkit sumbangannya. Mengharapkan pujian dari sumbangannya, mengharapkan penghormatan. Ini tidak bagus akhlaknya. Sering menyakiti orang miskin, merendahkan orang miskin, menganggap bahwa dirinya punya kelebihan daripada orang miskin, sekalipun dia bersedekah. Padahal zakat itu tujuannya apa? Kata Rasulullah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu fungsinya apa? Untuk mensucikan dia. Mensucikan apa hartanya? Mensucikan diri, memuliakan akhlak. Orang yang rajin bersedekah, jauh dari sifat tamak, jauh dari sifat iri, jauh dari rasa iri, jauh dari rasa sombong. Karena dia yakin bahwa harta yang dia miliki miliknya Allah. Dia berikan kepada orang yang memang berhak. Dia mengeluarkan zakat itu memang bukan haknya, bukan miliknya. Jadi ketika memberi kepada orang miskin, dia memberikan kepada orang yang punya hak. Jangan merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang miskin. Karena yang kita berikan justru kita bersyukur ada orang miskin yang mau mengambil itu. Jadi kalau ada orang rajin bersedekah, berzakat, tapi akhlaknya buruk, nah ini tidak mencapai tujuan dari sedekah itu.
Puasa, apa fungsinya puasa? Ya, kata Rasulullah, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari sifat-sifat yang buruk. Perisai dari akhlak yang buruk. Orang yang rajin berpuasa, Senin Kamis, puasa ini, puasa itu. Tapi selalu mencela, selalu berbohong, selalu berdusta, berkhianat. Puasanya tidak bisa menjadi perisai. Puasanya belum mampu menghalangi dia dari sifat-sifat yang buruk. Bahkan puasanya ini tidak berarti di sisi Allah. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak mampu menahan dirinya dari ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan dusta, dan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Apa gunanya meninggalkan makan dan minum sesuatu yang halal dimakan? Seandainya dia tidak puasa, makanan dan minuman yang ada di kulkas, ada di dapur itu halal untuk dia. Apa gunanya dia meninggalkan makanan dan minuman yang halal di siang hari di bulan Ramadan atau di waktu berpuasa? Dia mampu meninggalkan sesuatu yang halal, terus tidak mampu meninggalkan yang haram dari ghibah, namimah, makan harta yang haram, menzalimi, mencuri, menipu. Apa gunanya semua puasa itu? Dia meninggalkan yang halal, tapi tidak mampu meninggalkan yang haram. Tidak mampu meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Puasa untuk mensucikan kita, untuk melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk. Apalagi haji. Haji. Banyak orang yang sudah berhaji, pulang balik Saudi, Mekah, umrah tiap bulan, tiap tahun. Tapi akhlaknya buruk. Ini tanda bahwa ibadahnya itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Karena tujuan berhaji, berumrah adalah agar akhlaknya mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Faman farada fihinna al-hajj, siapa yang berniat untuk haji, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada ucapan-ucapan buruk, tidak ada tindakan-tindakan yang buruk. Ketika berhaji kita dilarang mengucapkan ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji, menunjukkan bahwa setelah menunaikan ibadah haji harus lebih kita tinggalkan. Bukan berarti kita hanya meninggalkan perbuatan buruk ini hanya semasa haji, kemudian setelah melaksanakan ibadah haji kembali kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Bukan itu tujuannya ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar rekreasi, melihat tempat-tempat ibadah, tidak. Apa gunanya rajin beribadah, ibadah haji, tapi tidak mencapai tujuan utama haji itu untuk mensucikan, memperbaiki akhlak. Dan begitu semua ajaran-ajaran Islam, amalan-amalan, semuanya tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innar rajula la yablughu darajat as-sa'imil qa'im bi husni khuluq." Seseorang bisa mencapai derajatnya orang yang rajin salat, orang yang berpuasa, orang yang beribadah hanya dengan kemuliaan akhlaknya. Karena bisa jadi ada orang yang rajin salat beribadah tapi salat ibadahnya tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin sekali beribadah, rajin sekali bersedekah, rajin sekali berinfak. Cuma ada satu aibnya ya Rasulullah. Apa itu? Tu'zi jiranah bilisani. Rajin beribadah, tapi suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Suka menyakiti tetangganya dengan perbuatannya. Buang sampah di depan pekarangannya, tetangganya.
membuat keributan, mengganggu ketenangan tetangganya, membuat bising, membuat tidak bisa tidur tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar. Wanita itu tempatnya di neraka. Bagaimana bisa? Sholatnya paling banyak, sholatnya, puasanya paling banyak, puasanya, sedekahnya paling banyak, sedekahnya. Tempatnya di neraka. Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Ibadahnya tidak mampu menyelamatkan dia hanya karena suka menyakiti tetangganya. Akhlaknya buruk. Ibadahnya kuat tapi akhlaknya buruk, tidak ada nilai. Terus Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, ada perempuan ini sedikit ibadah. Sholatnya yang fardu-fardu. Puasanya yang fardu-fardu. Zakatnya, sedekahnya asal ada sedekah. Tapi tidak pernah menyakiti tetangganya. Baik sama tetangganya, baik akhlaknya, baik adabnya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah. Wanita ini tempatnya di surga. Kenapa? Karena ibadahnya bermanfaat untuk dia. Sedangkan yang rajin beribadah suka menyakiti orang lain, ibadahnya, pahalanya dibagi-bagi sama orang yang pernah dia sakiti. Orang yang pernah dia lukai, pahala sholatnya diambil sama orang yang pernah dia caci di dunia. Pahala puasanya diambil oleh orang yang pernah dia ambil hartanya. Pahala zakatnya semua diambil sama orang-orang yang pernah dia sakiti. Habis pahalanya. Kalau habis pahalanya, dosanya orang ambil karena akhlaknya buruk. Tapi kalau orang bagus akhlaknya, tidak ada tanggungannya sama orang lain. Mungkin terkadang dia yang disakiti, dia sabar, dia yang dapat pahala dari orang lain. Sedangkan ibadahnya yang sedikit tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Karena tidak dia bagi-bagi sama orang. Tidak ada yang mengambil pahalanya karena dia tidak punya tanggungan sama orang lain. Makanya pas sekali di sini Andre Gurutna menyebutkan pasal yang ke-7 setelah pembahasan tentang ilmu dan seputar ilmu sebagai isyarat bahwa yang pertama harus kita fokuskan, yang pertama harus beratkan oleh seorang penuntut ilmu adalah akhlak. Adalah adabnya. Akhlak dan adab segalanya sebelum masuk ke bidang-bidang ilmu yang terserah dia mau masuk, mau jadi ahli hadis, mau jadi ahli tafsir, mau jadi ahli fikih, apa saja terserah. Tapi yang penting apa? Adab dan akhlaknya harus diutamakan. Kemudian Andre Guruta di sini di bab ini menyebutkan 4 ayat Al-Quran, kemudian 7 hadis, yang mana ayat dan hadis ini semuanya menjelaskan tentang beberapa adab-adab, etika-etika, akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Guru tidak menyebutkan secara keseluruhan, hanya menyebutkan beberapa saja contoh di antara adab atau etika yang paling utama yang mesti dimiliki. Terkhusus penuntut ilmu dan ulama. Begitu juga orang awam. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini, surah An-Nisa ayat 86. Jadi itu keliru itu penulisannya. Di situ disebutkan ayat 82. Jadi yang menulis, yang mengedit nanti ini perbaiki, jangan sampai ditulis begitu. Ayat 86. Sini 2 kayak 6. Jadi surah An-Nisa ayat 86. Yang mana ayat ini intinya tentang adab memberi salam dan bagaimana menjawab salam. Kenapa? Karena penuntut ilmu setiap hari akan bertemu dengan gurunya, akan bertemu dengan temannya, bertemu dengan pembinanya, berinteraksi dengan orang, bertemu dengan orang. Masuk ke kamar, keluar kamar, masuk rumah, keluar rumah, masuk ke... akan senantiasa
berinteraksi dengan manusia, dan di antara adab etika yang mesti dimiliki, yang mesti dilakukan adalah memberi salam. Itu termasuk akhlak, memberi salam kepada orang yang ditemui. Di sini Andre Gurta menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Apabila kamu diberikan salam, penghormatan, sebagai salam penghormatan dari seseorang, ada orang yang menyampaikan salam kepada kita. Bagaimana kita menyikapi salam tersebut? Bagaimana kita menjawab salam tersebut? Apa kewajiban kita ketika orang menyampaikan salam kepada kita? Allah berfirman, fahayyuha, fahayyu bi ahsan. Fa idza hayyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minhu. Apabila kamu diberi salam penghormatan oleh seseorang, maka balaslah, jawablah salam itu, salam penghormatan itu bi ahsana minha, dengan jawaban balasan yang lebih baik daripada salam yang disampaikan. Auruduha, atau dibalas sama seperti salamnya. Dan yang paling baik adalah membalas lebih dari apa yang disampaikan. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan salam yang lebih baik. Kalau tidak bisa, diberikan salam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan senyuman. Kalau dia tidak tersenyum, kita tersenyum. Hati ada yang bagus. Ini usahakan jawaban kita terhadap salam seseorang itu lebih baik. Minimal sama. Berarti jangan sampai kurang. Orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ini waalaikumsalam. Nah, ini berarti jawabannya kurang. Atau orang memberi salam dengan senyuman, kita balas dengan muka yang masam. Nah, itu kurang. Tidak menjawab salam dengan baik. Jadi ini ayat pertama ini, Andre Gurta memberikan isyarat tentang pentingnya kita memiliki adab dan akhlak. Di antaranya adalah adab etika ketika bertemu dengan sesama muslim, bahkan dengan orang lain. Di antara adabnya adalah saling mengucapkan salam. Dan ini sudah banyak yang meninggalkan. Kita ketemu di jalan, la salam wala kalam. Padahal kenalan. Padahal saling kenal. Tidak ada salam. Tidak ada sapa. Ini tanda bahwa akhlak dan etika sudah pudar di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah umat Islam. Jadi untuk kesempurnaan pembahasan ini, karena Andre Gurta cuma menyebutkan satu ayat, ayat berikutnya lain lagi, adab yang lain lagi, akhlak yang lain. Makanya kita sedikit membahas tentang salam ini agak luas sedikit. Bahwasanya memberi salam kepada orang yang kita temui, ketika kita masuk rumah, ketika ada kawan-kawan kita sementara duduk di masjid, kita baru datang, itu kita diperintahkan untuk memberi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk rumah yang bukan rumahmu. Jangan masuk kamar yang bukan kamarmu. Jangan masuk ke dalam satu majelis yang kamu bukan bagian dari majelis itu, ketika kau baru datang. Hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Wa tusallimu ala ahliya, kemudian memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa masuk. Jangan langsung masuk kamarnya orang. La salam wala kalam, tidak ketuk-ketuk, langsung masuk begitu. Ya sampai orang di dalam kamar itu sedang keadaannya, posisinya, kelihatan auratnya, ada sesuatu yang tidak mau dilihat.
Tiba-tiba kau masuk begitu, itu orang tidak berakhlak. Masuk rumahnya orang, tidak ada izin, tidak ada salam, itu bukan akhlak. Masuk ke majelis, tidak ada salam, langsung saya dulu di situ, tidak ada minta izin. Ustaz izin dulu. Ketemu dengan ustaznya lagi, tidak ada salam, langsung ustaz salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bertanya. Ada kebutuhan terhadap ustaznya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz saya butuh ini. Jangan langsung meminta, jangan langsung berbicara sebelum memberi salam. Dzalikum khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik bagi kalian. Allakum tadzakkarun, agar kalian senantiasa selalu mengingat. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu adalah namanya Allah. Orang yang banyak menyebar salam, banyak berzikir, banyak mengingat. Kemudian di antara hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Absus salam." Sebarkan salam. Ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan salam. Di antara menyebarkan salam itu ketika bertemu beri salam. Masuk rumah, masuk kamar memberi salam. Selanjutnya tentang keutamaan memberi salam. Apa keutamanya kalau kita memberi salam kepada setiap orang yang kita temui, yang kita hadapi. Yang pertama di antara keutamaan memberi salam atau saling memberi salam, bahwasanya menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada seorang muslim atau bahkan pada orang lain, ada cara salamnya tersendiri, itu termasuk amalan Islam yang terbaik. Ini akhlak. Amalan Islam terbaik adalah memberi salam. Hanya orang menganggap bahwa ibadah itu salat, puasa, haji. Menganggap bahwa mengucapkan salam ini bukan ibadah. Kita justru mengucapkan salam pada orang yang kita temui, itu adalah amalan ajaran Islam yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayul Islami khair? Islam yang bagaimana itu yang paling bagus? Bagaimana? Bagaimana dikatakan orang itu bagus sekali Islam? Amalan Islam yang bagaimana itu yang paling bagus? Nabi mengatakan, tut'imu ta'am, kasih makan. Ada orang butuh makan, kasih makan. Itu kalau kamu punya. Miskin, tidak punya apa-apa, kata Rasulullah, wa taqra'us salam. Memberi makan dan memberi salam. Kalau memang tidak bisa beri makan, salam. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah. Kasih makan, kasih salam juga. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Kadang orang mau memberi salam kalau orang dikenal, ketemu di jalan, hanya memberi salam kepada orang yang dikenal. Tidak, dalam Islam siapa saja yang kita hadapi, yang kita temui, kita ketemu di jalan, oh, assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapkan salam kepada siapa saja yang kita kenal atau yang tidak kita. Makanya bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia masuk ke pasar, tidak ada tujuannya kecuali memberi salam kepada orang yang di pasar. Masuk pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sehingga puluhan salam yang dia sabarkan di pasar. Kemudian pulang, tidak beli apa-apa. Hanya untuk memberi salam kepada orang-orang yang di pasar. Sehingga dia mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ada orang di pasar tidak ada, wallah salam, wallah. Bahkan kenalan saja. Oi, apa? Tidak ada. Salam dulu, assalamualaikum. Jadi itu, memberi salam, amalan terbaik. Kemudian yang kedua, saling memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu
menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslim, kasih sayang di antara sesama muslim. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah ku ajarkan sesuatu kalau kalian mengamalkannya maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Absyu salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini di antara sebab kita saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita insya Allah menjadi orang yang beriman. Kalau kita jadi orang beriman, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebarkan salam. Tidak ada rugi. Ketemu orang salam. Tidak ada rugi. Tidak dibayar. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak menyebarkan salam banyak mendapatkan pahala. Pahala yang besar bagi orang yang mengucapkan salam. Ini ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan Assalamualaikum. Dia memberi salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam. Nabi menjawab salam. Kemudian orang itu duduk. Nabi mengatakan ashrun. Ashrun. Karena dia cuma mengatakan Assalamualaikum. Dia dapat pahala 10. Kemudian datang orang lain. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Pada Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian dia duduk. Rasul mengatakan Ishrun. Orang ini dapat 20. Karena ada tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum cuma dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Kemudian datang yang lain mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab salamnya, kemudian duduk dan mengatakan salatu. Ya dapat 30 pahala. Hanya satu kali salam dapat 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30 pahala. Begitu juga yang menjawab. Jadi kalau mengatakan Assalamualaikum saja, 10 saja. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. Maka ini keutamaan ini. Sesuatu yang ringan, tapi pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di antara keutamaan memberi salam ini, orang yang rajin selalu memberi salam, itu tanda bahwa dia bukan orang kikir. Dia terbebas dari sifat kikir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Inna abkhalan nas, sesungguhnya orang yang paling kikir, orang yang sangat kikir itu siapa itu ya Rasulullah? Membakhila bisalam. Orang yang kikir memberi salam. Cuma mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat sekali. Sebentar sekali, tidak cukup satu detik. Dan tidak berat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kikir sekali. Malas sekali. Kata Rasulullah, orang yang paling kikir adalah orang yang kikir memberi salam. Termasuk juga kikir menjawab salam. Tinggal mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Ini bukan akhlak yang baik. Bukan adat yang baik. Kemudian yang kelima, orang yang lebih dahulu memberi salam itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa yang paling cepat memberi salam, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Nabi SAW bersabda, Inna awlan nasi billah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah itu mambada'ahum bisalam. Adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ketemu langsung ya, Assalamualaikum. Dia berlomba-lomba. Dia tidak mau didahului. Dia tidak mau menjawab salam. Dia yang lebih dahulu memberi salam. Nah, itu yang paling bagus. Siapa yang paling dulu mengucapkan salam, maka dialah yang paling baik, paling utama, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, keutamaannya memberi salam. Orang yang mengucapkan salam
Setiap dia mengucapkan salam, derajatnya di sisi Allah, derajatnya di surga semakin meninggi, semakin tinggi. Semakin dia memberi salam, semakin naik derajat. Satu kali memberi salam, naik lagi derajatnya. Ada lagi salam, naik derajat. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-darajat, derajat-derajat yang tinggi itu di surga diperoleh dengan apa? Ifsya'us salam. Dengan senantiasa memberi. Semakin banyak salam yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang-orang, semakin tinggi derajat kita nanti di akhir. Kemudian yang ketujuh, ketika kita memberi salam kepada seseorang, salam kita itu bernilai sedekah. Sama kalau kita bersedekah kepada orang tersebut. Nah, apa artinya salam? Salam artinya keselamatan untuk. Kita doakan dia keselamatan. Kita doakan dia rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan kita juga mengumumkan bahwa saya ini tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti, tidak akan memberikan keburukan kepadamu karena saya memberikan salam. Sehingga membuat orang itu tenang, damai, tentram. Ucapan salam menyejukkan, mendamaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taslimuhu ala man laqiyahu sadaqah. Memberikan salam kepada orang yang dia temui, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, keutamaannya memberi salam ini. Insyaallah, orang yang memberi salam di antara amalan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah karena dia menyebarkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubudur Rahman, sembahlah Allah Ar-Rahman. At'imut ta'am, kasih makan orang-orang. Wabshus salam, sebarkan salam. Nadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan aman, damai, tentram, dengan selamat." Kalau kita menyebarkan salam, maka kita juga dimasukkan ke dalam surga, negeri yang selamat. Salam, karena kita suka memberikan keselamatan, doa keselamatan kepada orang, Allah memberikan kita tempat keselamatan itu surga. Kemudian terakhir, di antara amalan ajaran Islam yang membuat iri kaum Yahud, itu amalan saling memberi salam. Mereka iri dengan ajaran agama Islam, di antaranya adalah memberi salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hasadatkum yahudu ala syai'." Yahud tidak iri terhadap kalian dengan sesuatu amalan ibadah, ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Sebagaimana mereka iri dengan kalian dengan amalan saling memberi salam dan mengucapkan amin ketika dalam sholat, setelah baca suratul Fatihah, begitu juga amin ketika berdoa. Itu tadi keutamaan memberi salam. Sekarang keutamaan menjawab salam. Sudah disinggung tadi sebagian. Dan termasuk dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Andre Kuruta di sini, termasuk tentang keutamaan menjawab salam. Karena di sini perintah kepada orang yang diberi salam untuk membalas dengan balasan yang lebih baik atau yang sama. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khiyarukum man at'amat ta'am wa raddasan." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang memberi makan dan membalas menjawab salam orang lain. Sekarang tadi keutamaannya, keutamaan memberi salam dan keutamaan menjawab salam. Sekarang apa hukum memberi salam? Hukumnya memberi salam. Ulama mengatakan memberi salam hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Jadi memulai memberi salam hukumnya sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala yang tadi itu. Tidak dilakukan tidak dapat dosa, tidak dapat juga pahala, rugi.
Tapi kalau ada orang yang memberi salam kepada kita, maka wajib kita menjawabnya. Kenapa Nabi mengatakan di sini hakul muslim alal muslim khams. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, artinya kewajiban kita terhadap muslim yang lain, raddus salam adalah membalas salam. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya, adab-adab etika ketika memberi salam. Tadi keutamaannya, hukumnya. Sekarang bagaimana cara memberi salam? Apa aturan-aturannya, etika-etikanya ketika kita memberi salam? Yang pertama, ketika kita memberi salam tidak boleh memilih-milih siapa yang mau diberi salam. Harus salam itu untuk semua. Baik teman, baik lawan, orang yang kita senang, orang yang kita kenal, atau orang yang tidak kita kenal. Tadi Nabi mengatakan, wa tuqrius salam ala man arafta wa man lam. Memberi salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak. Kenapa? Karena di antara tanda hari kiamat, yang ini kita sudah sampai ini, sudah terlihat ini. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, inna min asyratis sa'. Di antara tanda sudah dekatnya hari kiamat, ayyusallimar rajul ala rajul. Seseorang memberi salam kepada orang lain, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Dia tidak memberi salam kecuali karena dia kenal dia. Tapi orang yang tidak dikenal tidak dia beri salam. Hanya memberikan salam khusus kepada seorang saja. Tidak menjadikan salam itu umum semua orang. Hanya orang yang mau memberi salam kalau orang yang dia kenal. Tidak dikenal tidak ada salam. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat semua. Artinya sesuatu yang buruk. Nabi mengatakan jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, dibolehkan laki-laki memberi salam kepada perempuan atau perempuan memberi salam kepada laki-laki, yang penting aman dari fitnah, aman dari bahaya. Karena ya jangan sampai saling salam-salam, maksudnya lain, niatnya lain, tidak bisa tidur, mengganggu pelajaran, pikirannya salah, lain, keluar, jangan. Kalau membuat fitnah, membuat keburukan, tinggalkan. Tapi kalau tidak, apalagi seumpamanya kepada orang yang sudah tua, kepada pembina, kepada guru, maka boleh laki-laki memberi salam kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Yang penting itu dihindari dari bahaya keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di sini, Asma binti Yazid mengatakan, marra alaina Nabi. Suatu hari Nabi melewati kami, kerumunan kaum wanita, finiswa, melewati kami pada beberapa orang perempuan, fasallama alaih. Nabi memberi salam kepada kami. Nah, aman di sini, aman dari fitnah. Nabi memberi salam kepada kaum wanita. Kemudian yang ketiga, apa hukumnya memberi salam kepada non-muslim? Kalau sesama muslim, punya sunnah. Bagaimana kalau salam itu kepada non-muslim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memberikan salam Islam. Salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dilarang. Tidak boleh kita ucapkan kepada non-muslim. Yang dibolehkan salam-salam yang umum saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu selamat-selamat. Seperti itu dibolehkan. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mengawali memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani dengan salam. Maksudnya di sini salam Islam. Kalau mereka yang mendahului, mereka mengucapkan Assalamualaikum, padahal bukan orang Islam. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi, Nasrani atau non-muslim mengucapkan salam Islam kepada kita, maka bagaimana cara menjawabnya? Kata Rasulullah,
caranya dengan mengucapkan waalaikum. Sampai situ saja. Jangan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, ini khusus untuk orang beriman. Kita cuma mengatakan waalaikum. Dan kalian juga. Jadi ketika mereka mengucapkan salam Islam kepada kita, kita katakan dan kamu juga. Itu etika dalam memberi salam sama manusia. Kemudian siapa yang lebih dahulu memberi salam? Ketika kita ketemu, tadi dianjurkan siapa yang paling dulu, dia yang paling baik. Tapi ada etikanya, ada adab. Yang pertama, kata Nabi SAW, yusallimu sagiru alal kabir. Anak kecil yang muda memberi salam kepada yang tua. Yang muda, murid memberi salam kepada gurunya, anak memberi salam kepada orang tuanya, adik memberi salam kepada kakaknya, junior memberi salam kepada senior. Itu aturan bakunya. Tapi kalau yang lebih tua memberi salam kepada yang kecil, yang lebih bagus, dia dapat pahala besar. Tapi etikanya, adabnya, yang muda harus lebih segera memberi salam. Lebih dahulu memberi salam. Kemudian riwayat lain mengatakan yusallimur rakibu 'alal mash. Orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan. Jadi kalau kamu naik sepeda, ada orang jalan kaki yang naik sepeda memberi salam. Ada orang naik motor, orang naik motor memberi salam pada naik sepeda. Naik mobil memberi salam sama naik motor. Orang naik pesawat tidak bisa memberi salam di bawah. Artinya orang yang berkendara harus lebih dahulu sebab etikanya, adabnya lebih dahulu. Tapi kalau yang jalan lebih mau dapat pahala yang lebih banyak, dia lebih dahulu memberi salam, tidak ada masalah. Kemudian kata Rasulullah, al-mashi 'alal qaid. Orang yang jalan kaki, dia memberi salam kepada orang duduk. Jadi kalau kita jalan kaki, ada orang duduk-duduk nongkrong di situ depan rumahnya, kita yang memberi salam, bukan mereka. Tapi kalau mereka dulu bersalam, berarti ya dulu dapat pahala. Kemudian al-qalilu al-katsir. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Seumpamanya ada majelis, kita sementara pengajian. Datang 2-3 orang, maka 2-3 orang ini yang memberi salam kepada rombongan yang lebih banyak. Al-qalilu al-katsir. Ada 2 orang duduk di masjid, kamu sendiri masuk, maka yang sendiri yang memberi salam. Itu etikanya. Kemudian kalau kita banyak orang, seumpamanya kita rombongan, siapa yang memberi salam? Cukup 1 orang. Jadi kalau ada 5 orang, 1 saja yang mewakili memberi salam, begitu juga yang menjawab. Tidak perlu, tidak wajib semuanya. Kalau semuanya menjawab, semuanya dapat pahala. Tapi kalau 1 orang menjawab salam, maka sudah gugur yang lain. Makanya kalau ada yang memberi salam, kemudian yang menjawab cuma 1 orang, maka yang lain sudah gugur dosanya. Tapi kalau semuanya menjawab, semuanya dapat pahala. Bukan cuma yang menjawab saja yang dapat pahala. Kemudian yang terakhir, di antara etika adab memberi salam, yaitu dibolehkan menitip salam. Artinya ada orang mau pergi ke suatu tempat, kita mengatakan tolong titip salam sama yang di sana. Itu hukumnya boleh menitipkan salam. Sebagaimana Jibril alaihissalam pernah menitipkan salam kepada Nabi untuk Aisyah. Jadi Jibril titip salam kepada Rasulullah, disampaikan kepada Aisyah. Nabi mengatakan kepada saya, Aisyah, ada Jibril yukrim salam. Ini Jibril menitip salam untuk. Nah, ketika ada orang menitip salam, naik katanya si fulan salam, ada titip salam dari kita, mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dibalas. Ketika ada orang menyampaikan salam seseorang kepada kita, maka hukumnya wajib dijawab. Sekalipun salamnya hanya titipan. Boleh menitip salam. Nah, ini seputar tentang salam, memberi salam dan menjawab salam. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam bab ini tentang adab dan akhlak. Menunjukkan bahwa kenapa Guruta menyebutkan ayat pertama ini tentang salam, karena saking pentingnya ini salam ini.
etika, yang adab, akhlak yang pertama kali harus dimiliki penuntut ilmu, bagaimana dia beretika dalam memberi salam kepada gurunya, kepada ustaznya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya, kepada siapa saja yang dikenal atau yang tidak dikenal. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya itu akan dibahas tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah yang taat beribadah. Di antara adab-adab akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang hamba yang taat beribadah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha kasih sayang penyayang. Allah taala a'lam bishawab. Fadhil. Alhamdulillah, syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu mendalam pembahasan tadi dari Bruta dalam konteks al-faslus sabi' fil adabi wal akhlaq. Poin pertama tentang salam, dimulai dari keutamaan salam, hukum salam, dan adab untuk bersalam. Para hadirin yang membersamai kita pada majelis pada malam hari ini, kami persilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan dengan Gurta tentang tema pembahasan kita, boleh dengan chat atau raise hand untuk berdiskusi langsung dengan Gurta. Sambil menunggu respon dari para hadirin, kami ingin memulai 1-2 pertanyaan kepada Gurta tentang tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, mengenai tema pasal kita, pasal yang ke-7, tentang adab dan akhlak. Dalam keseharian kita, sering dan hampir selalu mensinonimkan atau menyamakan arti dengan antara adab dan akhlak. Mohon penjelasan Gurta, mungkin ada spesifikasi tersendiri atau perbedaan khas antara adab dengan akhlak. Yang kedua, tentang adab menyampaikan salam, bahwa Rasulullah menganjurkan untuk menyampaikan salam kepada siapapun, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Meskipun ada adab ketika dia seorang muslim dan non-muslim. Pertanyaannya adalah, dalam konteks keseharian kita, sama halnya tadi ketika ada sebuah kelompok kecil yang harus memulai adabnya, memulai salam kepada kelompok besar. Dalam keseharian kita, tidak semua yang kita temani berinteraksi adalah muslim. Bahkan dalam suatu saat misalnya, kelompok tersebut bercampur antara muslim dengan non-muslim. Nah, misalnya kita ingin menyampaikan salam kepada kelompok yang bercampur antara muslim dengan non-muslim, kita mengutamakan mengucapkan assalamualaikum, ataukah kita mengeneralisir saja mengucapkan salam yang umum, misalnya selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam? Fadhal ya Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasallam. Jadi tentang istilah adab dan akhlak ini memang secara umum ya bisa disamakan, tidak ada masalah. Karena adab itu dari kata adaba yu'addibu, dididik. Ada makna pendidikan, orang yang terdidik, memiliki pendidikan. Karena dulu orang yang berpendidikan itu adalah orang-orang yang bagus akhlaknya, bagus sifatnya, ilmunya betul-betul diamalkan. Tanya dulu juga saya di Mesir itu ketika mendengar ada kuliah adab, saya kira kuliah adab ini tentang akhlak. Tapi ternyata kuliah adab ini tentang sosial. Bahkan ada mata kuliah adab tentang syair-syair. Jadi penggunaan adab ini agak luas.
Cuma kita di konteks bahasa Indonesia, adab itu artinya sopan santun, etika, aturan-aturan, ada adab ketika kita makan, apa yang mesti dilakukan ketika makan, aturan-aturannya, ada yang wajib-wajibnya, ada yang, kayak tadi itu, ada adab-adabnya siapa yang memulai salam, etikanya. Sedangkan akhlak itu sifat yang mulia, sifatnya, karakternya seseorang itu, ucapannya bagus, tidak pernah ada rasa iri dengki kepada orang lain, selalu membantu orang lain, menolong orang lain, itu makna akhlak, tabiat, sifat yang baik. Dari khuluk, khuluk ini adalah sifat, tabiat. Tapi kalau adab biasanya ada etikanya. Kalau kita makan bagaimana makan, siapa yang didahulukan, itu aturan-aturan lah, etika-etika. Kalau adab itu terjadi itu tentang adab-adab salam. Bukan, kita tidak mengatakan akhlak salam. Kenapa? Salam itu akhlak. Salam itu akhlak. Tapi ketika mengamalkan akhlak saling memberi salam ini ada adabnya, ada aturan-aturan. Di antaranya tadi soal yang kedua itu tentang bagaimana menyikapi non-muslim. Secara umum, siapa saja yang kita temui, kita beri salam. Apakah kita tahu agamanya atau tidak? Pokoknya ada orang di depan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan tidak boleh? Kalau jelas bahwa ini bukan orang Islam. Mungkin ada tanda agamanya di situ. Ya. Atau kita kenal bahwa dia itu orang bukan muslim. Baru kita tidak mengawali dengan salam Islam. Kita mengatakan selamat pagi. Atau salam-salam yang lain. Tapi kalau kita tidak tahu agama, jangan tanya, kamu apa agamamu? Kalau Islam, Assalamualaikum. Tidak perlu ditanya. Kenapa? Karena kita tinggal di wilayah, di negeri yang mayoritas. Jadi dilihat mayoritas. Kalau negeri yang kita tempati mayoritasnya muslim, maka kita hukumi secara umum semuanya muslim. Dan tidak ada dalil, tanda, bukti bahwa dia bukan orang muslim, jelas, baru kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau kita di negeri mayoritas non-muslim, maka tidak boleh kita sembarang memberi salam. Nanti yang kita kenal bahwa dia muslim, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang lain yang orang umum, kita di Amerika seumpamanya atau di mana saja, kita berikan saja salam-salam umum, salam yang sifatnya umum. Kemudian karena tadi tanyakan bercampur di satu majelis, di satu pertemuan atau bertemu dengan orang di jalan, ada muslim, ada non muslim, maka yang muslim menjadi ukuran. Sekalipun cuma satu orang, ratusan orang di situ, ada satu muslim, maka kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena muslim menutup semuanya. Cukup ada satu muslim di situ, maka kita memberi salam Islam untuk seluruhnya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, baru kita pakai salam umum. Kalau kita yakin bahwa semuanya di sini tidak ada yang muslim, baru. Tapi kalau ada campur-campur, ada 1, 2, 3 muslim, maka kita pakai salam umum. Hadza wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Begitu jelas penjelasan tadi bahwa hal-hal teknis pun ada adabnya, cara untuk kita memberi salam. Kemudian kami juga mengapresiasi kepada para hadirin. Tadi hadir kawan Ardiansah Akbar, tapi kayaknya keluar kembali. Ada di sini Ustadz Arfaidrus. Kemudian ada juga dari Mas Adia Sengkang ini tertulis. Terima kasih banyak atas kehadiran Tak. Semoga kita semua mendapatkan berkah atas apa yang kita niatkan untuk mendapatkan ilmu dari kajian kitab ini. Untuk memberkahi pengajian kita, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Tak untuk memberkahi. Ada itu bos itu. Siapa? Sase. Suruh baca doa itu. Baru lagi muncul. Barakahnya. Siapa dulu itu? Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Sampai sudah. Masa bawa durian tidak singgah di mangkos? Astagfirullahaladzim. Saya cium baunya itu ada. Bau durian. Aduh. Insya Allah episode kedua Pak Dokter. Kalau begitu, kita persilakan kepada Ustadz Arfa Idrus untuk membacakan doa. Tafadhal ya Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Ada komentarnya Ya, dulu. baik. Kita mau komentar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghafir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rizqna. Insyaallah. Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Yang kita ta'zimkan, kita muliakan Andi Guruta Dr. Haji Umar Mansur Rahim LCMA selaku narasumber kita, pemateri kita, Masya Allah, tabarakallah, Allah yarham. Semoga Allah merahmati Guruta ini, panjang umur satu walafiat, dan insya Allah segera mendapatkan kendaraan pribadi. Untuk bisa lebih kencang dakwanya kemana-mana. Ya, dan insya Allah bisa menjadi driver utama sendiri. Yang saya muliakan direktur utama atau direktur Pondok Pesantren Dede Abrat, ketua yayasan dan seluruh sahabat-sahabat Dewan Guru Pembina Pondok Pesantren Dede Abrat termasuk saya, tapi guru yang jarang masuk mengajar. Minta maaf, insya Allah Agustus ini sudah diaktifkan kembali untuk aktif ke Abrat insya Allah. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Dinal Fadil, guru kita, Guru Haji Indi Taufik, yang memberikan kesempatan. Namun sebelumnya saya minta maaf karena baru bergabung. Beberapa kali saya pernah bergabung tapi sinyal di kendaraan kadang tidak memungkinkan. Ya, alhamdulillah malam ini baru stay di rumah di waktu Isya bersama anak dan keluarga. Sebelum mungkin membawakan doa, terima kasih pada Ustadz kita, guru kita, Andi Taufik telah memberikan kesempatan, utama kepada Aduktur. Ini kehormatan yang luar biasa nih membaca doa ini. Mungkin pesan untuk anak-anakku santri Abrat, ya, untuk anak-anak santriku Abrat, insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, Sabtu pagi saya akan ke pondok dalam rangka mengevaluasi kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Perhatian untuk anak-anak santriku, ini tadi Andre Guruta membahas tentang adab dan akhlak, khususnya pembahasannya tentang bagaimana hakikat dan kemuliaan memberi salam. Nah, oleh karena itu anak-anakku santri, ke depan kalau mendengarkan Zoom seperti ini tidak terlihat lagi di kamera yang mutar-mutar songkok di tangan, itu tidak menandakan adab dan akhlak gitu. Saya lihat dengan jelas di sini. Ya. Jadi anak santri ketika mendengarkan Guruta memberikan ilmu, ya, jadikan contoh guru-guru yang menyaksikan ini semua duduk tenang, tidak putar-putar songkok, ya. Ya, semua harus duduk tenang sebagaimana pernah disampaikan sejak awal ketika santri mendengarkan diberi salam, maka santri Dede Abrat punya ciri khas. Angkat badanmu, tegakkan kepalamu, kemudian jawab salam dengan lantang. Ya. Mana santri Abrat dulu? Saya mau dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih ingat. Cuma tadi tidak diamalkan ketika guru memberi salam. Jadi itu ya dokter, ciri khasnya santri Dede Abrat itu ketika memberi salam dimanapun, kalau dalam keadaan duduk dia harus tegakkan badannya, angkat kepalanya lalu menjawab salam. Ketika berjalan dia harus berhenti lalu menjawab salam. Insya Allah. Ya. Dan perhatian untuk anak santriku, insya Allah Sabtu nanti Ustadz datang, saya sudah berharap minimal 3 orang sudah harus tampil hebat berceramah. Dan insya Allah akan diberikan hadiah khusus bagi mereka yang betul-betul memperhatikan
walaupun lama tidak ketemu, tapi insya Allah ilmu itu senantiasa dijaga dan diamalkan. Bagaimana santri abrat? Siap? Mana santri abrat? Santri abrat, gimana siap? Kurang keras. Kurang keras. Gimana siap? Allahu Akbar. Kurang keras. Kasih goncang sampai ke mangkoso. Allahu Akbar. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Nah ini Pak Dokter, karena santri abrat sudah makan daging sapi yang banyak, ya, makanya segar, sehat. Ya, baik. Kepada anak-anakku semua, sebelum kita mau pertama kepada Andri Kurta Abdurrahman Ambodale dan seluruh ulama kita, para pendiri DDI, khususnya DDI Mangkoso, wabil khusus juga kepada Andri Kurta Dr. Haji Muhammad Azwar Kamarudin LCMA sebagai pencetus lahirnya Pondok Pesantren Daya Abrat. Mudah-mudahan semua guru-guru kita ini diberkahi oleh Allah dan berkah ilmunya sampai kepada kita semua, kepada santriwati Pondok Pesantren Daya Abrat. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا رب العالمين قال والحمد لله رب العالمين لبركتنا الفاتحة. Syukran, terima kasih khusus kepada anak-anak santri abrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Fadal. Ya, terima kasih banyak. Ditunggu-tunggu Ki, memang ini memeriahkan suasana di pondok. Insya Allah hari Sabtu ini kayaknya semakin meriah nanti. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Lena Gurta, Ustadz Araf Idrus, dan para hadirin yang lain. Kita mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lupa waktu irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.